Halo semuanya, perkenalkan nama saya Idin Suribero, mahasiswa dari Politekes Kemenkes Kupang, jurusan keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang gangguan kebutuhan cairan akibat patologi sistem perkemian. Pengertian pyelonephritis. Pyelonephritis adalah inflamasi infeksius yang mengenai parenkim dan pelvis ginjal. Infeksi ini bermula dari saluran kemih bawah, kemudian naik sampai ginjal. Infeksi saluran kemih (ISK) bawah dapat asimptomatik, dan karena ginjal terkena baru diketahui adanya infeksi pada saluran kemih bawah. Pyelonephritis adalah suatu proses infeksi dan peradangan yang biasanya mulai di dalam pelvis ginjal tetapi meluas secara progresif ke dalam parenkim ginjal. Infeksi tersebut dapat disebabkan oleh berbagai jenis bakteri, tetapi terutama dari hasil calon yang berasal dari kontaminasi traktus urinarius dengan feses. Berikutnya klasifikasi pyelonephritis. 1. Pyelonephritis akut. Pyelonephritis akut yang juga dikenal sebagai nefritis tubulointerstitial infeksiosa akuta merupakan keadaan inflamasi mendadak oleh bakteri yang pada awalnya mengenai daerah interstitial dan pelvis renis, atau yang lebih jarang lagi mengenai tubulus renal. 2. Pyelonephritis kronik. Pyelonephritis kronik adalah cedera ginjal progresif yang menunjukkan pembentukan jaringan parut parenkimal pada pemeriksaan IVP disebabkan oleh infeksi berulang atau infeksi yang menetap pada ginjal. Berikutnya etiologi pyelonephritis. Yang pertama, bakteri. Bakteri dibagi menjadi 6. Yang pertama, bakteri Escherichia coli, Bacillus proteus dan Pseudomonas aeruginosa. Yang ketiga, Klebsiella enterbacter. Yang keempat, spesies proteus. Yang kelima, enterococcus. Yang keenam, lactobacillus. B. Obstruksi urinary tract, misalnya batu ginjal atau pembesaran prostat. C. Reflux, yang mana merupakan arus balik air kemih dari kandung kemih kembali ke dalam ureter. D. Kehamilan. Berikutnya tanda dan gejala pyelonephritis. Gejala yang paling umum dapat berupa demam tiba-tiba, kemudian dapat disertai menggigil, nyeri punggung bagian bawah, mual dan muntah. Pada beberapa kasus juga menunjukkan gejala ISK bagian bawah yang dapat berupa nyeri berkemih dan frekuensi berkemih yang meningkatkan. Dapat terjadi kolik renalis, di mana penderita merasakan nyeri hebat yang disebabkan oleh kejang ureter. Kejang dapat terjadi karena adanya iritasi akibat infeksi atau karena lewatnya batu ginjal. Bisa terjadi pembesaran pada salah satu atau kedua ginjal. Kadang juga disertai otot perut berkontraksi kuat. Yang berikutnya, patofisiologis pyelonephritis. Pyelonephritis dapat timbul dalam bentuk akut maupun kronis, di mana pyelonephritis akut disebabkan oleh infeksi bakteri. Infeksi bakteri terjadi karena bakteri menjalar ke saluran kemih dan aliran darah. Walaupun pyelonephritis akut secara temporer dapat mempengaruhi fungsi renal, jarang sekali menjadi suatu kegagalan ginjal. Pyelonephritis kronis juga berasal dari infeksi bakteri, namun juga faktor-faktor lain seperti reflux urin dan obstruksi saluran kemih turut berperan. Pyelonephritis kronis merusak jaringan ginjal untuk selamanya akibat inflamasi yang berulang kali dan timbulnya jaringan parut. Proses perkembangan kegagalan ginjal kronis dan infeksi ginjal yang berulang-ulang berlangsung beberapa tahun atau setelah infeksi yang gawat. Yang berikut pemeriksaan penunjang pyelonephritis. A. Urinalisis, dibagi atas 2. Yang pertama, leukosuria atau pyuria. Yang kedua, hematuria. B. Bakteriologis, dibagi atas 3. Yang pertama, mikroskopis, biakan bakteri. Dan yang ketiga, tes kimiawi. C. Kultur urin untuk mengidentifikasi adanya organisme spesifik. D. Hitung kloni. E. Metode tes. F. Tes tambahan.
Yang berikut penata laksanaan medis pyelonefritis. A. Pyelonefritis akut. Pasien pyelonefritis akut beresiko terhadap bakteremia dan memerlukan terapi antimikrobial yang intensif. Terapi parenteral diberikan selama 24-48 jam sampai pasien afebril. Pada waktu tersebut, agens oral dapat diberikan untuk menjaga perkembangbiakannya bakteri yang tersisa. Maka pengobatan pyelonefritis akut biasanya lebih lama daripada sistitis. B. Pyelonefritis kronik. Agens antimikrobial pilihan didasarkan pada identifikasi patogen melalui kultur urin, nitrofuransian atau kombinasi sulfamethoxysalate dan trimethoprim dan digunakan untuk menekan pertumbuhan bakteri. Fungsi renal yang ketat, terutama jika medikasi potensial toksis. Sekian dan terima kasih.